kebanyakan pas nginep di kampus ini sendiri. Iya, sendiri. Sampai berapa tahun? Dari 3 tahun lebih. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Tinggal di kampus iya. tuh? Bangun dari tidur, dia melek, buka mata, tapi tatapannya kosong. Ini buka mata nih ya? Iya, dia buka mata, tatapannya kosong. Dia tiba-tiba duduk, ngebuka alat make up dia, make up biasa. Pakai bola-bola, pakai eyeliner, pakai pensil alis, lipstiknya juga merah banget gitu ya. Genit banget. Ambil si kain kuning itu tuh, diiketin lagi di pinggangnya. Kan ada kaca ya, ada kaca setengah badan kita lah gitu, kaca gede. Dia gitu lagi, nyinden lagi. Udah nyinden, pokoknya nyinden sambil, aku cantik gak? Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia menjadi mahasiswa di kampus di Jakarta Barat. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Ica. Ica, apa kabar, Kak? Iya, baik Kak Jamal. Baik ya? Iya. Nah, ini katanya ngalamin pengalaman horornya itu pada saat Ica ini tinggal di base camp di kampus. Iya, betul. Ini base camp ini maksudnya ini tempat perkumpulan organisasi kali ya? Base camp sendiri itu sekretariat organisasi yang saya ikutin gitu. Karena berhubung saya juga salah satu pengurus di organisasi tersebut, akhirnya saya dikasih kepercayaan lah oleh senior untuk tinggal di sana gitu. Ini tinggal nih, benar-benar tinggal di sana. Ya? Jadi saya tuh anggota perempuan pertama yang tinggal di sana gitu. Jarang banget sebelumnya ada orang yang tinggal di sana. Berarti kebanyakan pas nginep di kampus ini sendiri nih? Iya, sendiri. Mungkin rame-rame tuh kayak ada momen tertentu atau iya. Acara tertentu aja gitu. Selebihnya sendiri. Sampai berapa tahun? Dari 3 tahun lebih. Dari 2018 sampai 2021. 3 tahun? Iya, 3 tahun. Tinggal di kampus tuh? Iya. Begini. Jadi preman kampus? Iya, begitulah. Apa yang ngebuat serem suasana di tempat itu? Untuk serem sendiri di situ tuh sepengalaman saya sebenarnya tuh sebelum ada hal-hal yang sangat epik banget ya pengalamannya tuh saya tuh tinggal di sana akhir 2018 kisaran bulan November saya tinggal di sana 2 bulan 3 bulan tuh nggak ada gangguan yang nampakin banget, cuma suara anak kecil, terus kayak ada ibu-ibu kayak yang nangis atau yang gimana lah yang ketawa gitu. Hanya suara-suara aja gangguannya kayak orang lagi jalan, suaranya begitu. Tapi ketika ada teman saya ikut juga tinggal di sana, gabung dengan saya itu, barulah di situ penampakan tuh mulai kelihatan gitu, mulai kita rasain, mulai berani lah nampakin di depan-depan kita gitu. Oke, penasaran nih sama cerita selanjutnya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Ica, kalian bisa langsung aja DM Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ica, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awalnya itu sebelum kejadian yang sangat epik ini, aku dipercaya oleh salah satu senior untuk tinggal di base camp tersebut ya. Karena aku juga tuh salah satu pengurus dari organisasi tersebut, dan pengalaman aku dan cerita-cerita dari senior bahwa aku tuh perempuan pertama yang tinggal di sana. Kurang lebih 3 bulan aku tinggal di sana. Gangguan itu cuma ya hanya suara anak kecil, terus suara yang nangis, suara yang jalan kaki tengah malam, itu bagi aku udah biasa gitu ya, nggak nampakin banget. Tapi ketika ada teman aku yang mulai ikut juga tinggal di base camp itu,
barulah kejadian-kejadian yang kayak tadinya cuma suara, gangguan ini itu, sekarang mulai nampakin dan mulai ngeberaniin diri buat nunjukin ke kita. Singkatnya, terus temen aku tuh kayak tinggallah di base camp bareng aku, taruhlah namanya Rina ya, temen aku tuh. Rina itu mulai gabung di base camp dan kita hidup semestinya lah, bangun pagi, terus kita bagi-bagi tugas juga lah di base camp. Suatu waktu ada kejadian di mana pola hidup dia tuh mulai berubah lah. Dari mulai dia sering begadang, terus sering nongkrong, terus sering gabung dengan orang-orang yang menurut saya tuh kayak pergaulannya kurang lah gitu. Pergaulannya terlalu bebas gitu, tidak menyehatkan bagi saya. Sering banget saya juga tegur dia gitu, lu jangan ini deh, jangan keseringan nongkrong, jangan keseringan gabung sama orang-orang yang gak jelas gitu kan, takutnya keganggu sama kuliah kamu, terus kemudian juga pola hidup kamu juga gak teratur, yang dimana malam harusnya tidur malah pakai begadang gitu kan. Singkatnya dari situ tuh sering banget ada cekcok kecil lah dengan teman aku tuh si Rina. Setelah itu dia nggak tahu kemana, beberapa hari kemudian nggak tahu kemana dia nggak pulang-pulang. Awalnya itu dia pamit mau ke rumah saudaranya, tapi nggak tahu saudaranya yang mana. Dia berhari-hari nggak pulang. Ketika dia pulang, aku tanyain, kamu dari mana? Gituan. Aku dari rumah saudara. Ya udah sampai situ aja. Setelah itu dia datang malam ya. Mulai itu dia ke belakang, ambil air lah, cuci tangan gitu, bersih-bersih. Nah dia teriak kaget. Pas aku samperin ternyata dia ngeliat ular tuh ngelilit banget di depan pagar yang buat kita wudhu atau cuci tangan dan lain-lain gitu ya. Tuh ngelilit ular sampai dieksekusi oleh satpam setempat karena kita tuh udah minta tolong sebelumnya gitu. Dari situ udah mulai kayak ada hal-hal kayak kejanggalan, suara-suara juga mulai terdengar juga gitu kan. Setelah itu balik lagi lah kita hidup tenang, hidup biasa, rutinitas biasa. Dan ada salah satu momen di mana abis maghrib aku sempat nyuci. Karena gini ya, untuk denahnya itu dari tempat aku tinggal sampai tempat aku buat mandi dan lain-lain bersih-bersih gitu. Itu kisaran ada 10 meter tapi harus belok kanan belok kiri lah gitu. Zigzag karena kita tuh jalannya itu berhimpitan antara gedung itu. Nah, saya ke belakang buat nyuci baju dan lain-lain. Setelah itu saya buru-buru untuk kayak ngasih pewangi gitulah. Akhirnya balik lagi ke base camp. Setelah di base camp saya sholat maghrib dan lain-lain. Setelah itu saya tidur. Paginya saya balik lagi setelah subuh. Setelah subuh saya ngejemurin baju yang udah saya rendam semalam karena kelupaan. Pas ngejemur itu nggak tahu kenapa ada yang kain merah. Saya pikir kain merah itu tuh baju saya. Tapi dipikir lagi sama saya tuh kan, saya dari dulu nggak pernah yang namanya punya baju merah. Atau warna-warna yang terang itu saya nggak punya. Mau merah, kuning, apapun itu saya nggak punya. Tapi ketika saya amati lebih dalam ngeliatin, itu ada sosok kepalanya dari merah itu tuh. Dari yang warna merahnya itu ada sosok kepala, tapi nggak jelas di wajahnya. Nggak tahu matanya mana, hidungnya mana, mulutnya mana, nggak tahu. Cuma ada sosok kepalanya. Dari situ mulai ngerasa nggak enak, aku buru-buru lah balik lagi ke base camp itu. Posisinya itu ngegantung atau gimana tuh, Kak? Ngegantung, kayak ngejemurin baju lah, ngejemurin kain aja gitu. Nah setelah itu nggak lama aku di base camp, aku ketemulah sama salah seorang pengurus SMA di situ. Aku tanya, siapalah namanya, Pak Yusuf. Aku tanya ke Pak Yusuf, Pak semalam tuh ada apaan ya? Terus Pak Yusuf nanya balik, Cak itu jemuran kamu bukan yang di belakang? Iya Pak, kenapa? Nggak nemu apa-apa kan? Nah, padahal aku tuh nanya semalam tuh ada kejadian apa gitu kan, karena sempat ada rame. Malah nanya balik, itu jemuran kamu kan, Cak? Iya Pak, emang kenapa? Nggak ada apa-apa, nggak ada apa Pak, emang kenapa gitu kan, saya negesin lagi. Itu semalam tuh si Rama, anaknya Pak Yusuf. Si Rama itu ke belakang, abis Isya. Nah dia tuh nemuin yang merah, kata dia kan gitu. Nemuin yang merah dari ada salah satu bangunan kecil, mungkin itu bekas toilet atau apapun itu ada yang namanya kunti merah, kata dia kan gitu. Akhirnya si Rama tuh semalam tuh nggak tidur di sini bareng bapak, malah ke kosan temennya, katanya gitu. Baru ngeh lagi, Pak berarti yang tadi subuh saya nemuin yang merah itu kuntilanak merah dong? Ya nggak tahu, makanya hati-hati, jangan nyuci abis maghrib lah, dari sekarang mah harus hati-hati, kamu kan perempuan gitu.
Akhirnya dari situ udahlah, dari situ tuh aku balik lagi biasa rutinitas. Terus ada lagi kejadian di mana aku tuh mau sholat subuh. Allahu Akbar. Wudhu ke belakang, belum ada namanya apa sih, keran di depan. Aku wudhu lagi ke belakang, sholat subuh. Setelah itu ngeliatlah anak kecil lari-larian gitu, lari-larian di teras SD ya. Itu kan karena kita bangunannya dekat sama SD. Oh, Ada lari-larian anak kecil. Aku pikir oh mungkin saudaranya si OB yang sering bersihin SD itu, mungkin saudaranya. Tapi kan biasanya kalau ada saudaranya si OB ini, kemana-mana pun biasanya sering diantar, karena si OB SD ini udah tahu kondisi tempat tersebut tuh kayak gimana. Pasti gak bakalan dibiarin sendiri, apalagi anak kecil yang dibilangnya masih gelap lah, keluyuran sendiri gimana gitu kan. Singkatnya, aku sama si Rina ini tuh jarang banget komunikasi, karena si Rina tuh sering banget pulang malam, dan pola hidupnya tuh udah mulai gak teratur lah. Dari mulai tidurnya seenak dia, bangun seenak dia gitu kan, nongkrong sana sini. Tiba-tiba dia tuh pulang dengan kayak gerasah gerusuh. Aku tanya, kenapa Rin? Kata dia, itu kak, itu dengan nada yang udah gimana ya, udah ngos-ngosan, udah mau ngejelasin tapi udah nggak bisa gitu ya, ngos-ngosan. Emang kenapa Rin gitu kan? Kenapa ada apa? Itu kak, itu kata. Apa? Itu ada genderuwo kata dia. Nah, menurut persepsi dia kayak gini, ada genderuwo di belakang rumah sakit. Karena kan depannya kita tuh kan rumah sakit. Bangunan paling belakang itu ruang jenazah. Di belakang ruang jenazahnya ini ada satu lapangan parkir lah gitu. Di situ ada genderuwo kata dia. Tinggi banget, nggak tahu kata dia, ngelirik aku terus. Akhirnya aku lari ngos-ngosan. Ngelirik? Iya, ngelirik si Rina ini. Yang akhirnya si Rina tuh mulai ke base camp sambil ngos-ngosan. Akhirnya aku suruh dia buat, ya udah bersih-bersih. Setelah bersih-bersih kita istirahat lah, kita biasa rutinitas lagi, kita nggak ada apa-apa. Terus suatu ketika si Rina ini sering banget main ke belakang. Ya dibilang di belakang juga ada organisasi lain atau ada base camp yang lain. Sering banget dia main ke belakang, atau juga dia cuma nongkrong di depan kampus kan ada kantin-kantin berjejer ya sampai malam. Sering banget begitu. Terus saya juga ada pengalaman nemu genderuwo yang sama dengan si Rina yang ceritakan. Itu ketika nggak tahu pulang dari mana ya, saya tuh lewat sana jalan kaki. Oh iya, dari fotokopi saya lewat dari situ, ngelihat ke sebelah kanan. Emang itu genderuwo luar biasa, matanya merah terus mulutnya sobek. Jadi kayak si sobeknya ini tuh kayak berdarah. Jadi kan kita mah mulut sampai sini doang, itu mah genderuwo sampai sini. Mulutnya sobek, terus berdarah banget, dia tuh berdarah. Dan lirikannya tuh kayak gini. Jadi dengan lambat, tapi lirik kanan kiri gitu. Dan aku tuh ngelihat banget dari ujung sampai kakinya itu nggak napak ke yang tanah parkiran itu. Nggak napak sama sekali. Cuma kayak gini aja, ngelayang gitu aja. Ngambang, iya. Cuma berdekatannya space-nya gitu ya. Nah, setelah itu aku buru-buru lari, dan aku baru percaya apa yang dikatakan sama si Rina kemarin. Walaupun temponya seminggu kemudian gitu kan. Percaya dari sanalah kita tuh kayak ngerasa, coba kamu tuh jangan begadang mulu. Gimana setan gak nunjukin kalau memang kamu sendiri tuh hidup gak beraturan begini gitu kan. Aku sempet tegur lah. Sering banget aku tuh sama dia tuh cekcok gara-gara aku sering negor pola hidup dia, dan dia tuh kayak ya bodo amat, antara mengiyakan karena nggak mau nurut atau mengiyakan cuma nggak mau ribet gitu. Setelah itu aku juga sempet apa sih namanya, kayak suatu malam sama si Rina ini tidur, terus ngedenger dari atap apa sih namanya, dari atap base camp itu kayak ada yang jatuh, bruk aja, kayak bener-bener kayak dari mana nggak tahu, bruk aja gitu. Terus suaranya gitu. Jadi di atas si atap itu. Terus kemudian kayak bruk aja ke tanah. Kedenger banget ngegebruknya tuh kayak orang jatuh dari atas tuh kayak bruk gitu tuh. Tapi kita udah ngebayangin kaki duluan pasti yang turun. Nggak, kan beda orang yang ngeloncat dari atas jatuh sama kaki duluan tuh beda suaranya. Nah, kebetulan di base camp kita itu ada satu jendela, satu-satunya jendela sebelah kanan. Kalau kita dari depan itu gede banget jendela kaca,
kita lihat dari jendela kaca. Itu kaki doang, nggak ada tubuhnya, kaki doang segini, kaki. Dan kita tuh lihat berdua, kaki jadi jalan tuh, geruduk gitu, lari ke arah parkiran. Karena space dari gerbang 1 sampai gerbang 2 di depan base camp kita itu biasanya dipakai buat parkiran mobil warga sekitar yang disewakan ke pihak kampus gitu. Nah, ngelewatin parkiran mobil, yang akhirnya parkiran mobil tuh nyala semuanya, alarmnya nyala semuanya, tati tuh, pokoknya nyala sampai satpam tuh keluar, dan kita tuh baru bisa keluar ketika ada satpam yang patroli, karena kita nggak berani keluar kalau nggak ada satpam. Nah setelah itu barulah ada apaan Ca, ada apaan. Nah si Rina ini udah shock dulu, iya Pak tadi ada kaki Pak, kita juga ngeliat Pak, aku ngeliat banget tuh kakinya hitam banget, gede lagi, emang iya hitam gede kakinya, cuma semata kaki aja udah. Besarnya itu kira-kira gede banget, kayaknya ukuran sepatu 4243 juga nggak cukup kayaknya, saking gedenya. Iya. Saking gedenya kaki itu, di atas normalnya manusia lah gitu kakinya. Sampai akhirnya aku ditenangin sama salah satu satpam. Ya udah tenang, di sini ada yang lagi datang bulan nggak ada kebetulan kan. Ya udah tidur, nanti kalau ada apa-apa kita patroli kok lewat sini. Ya udah kita tidur lagi gitu kan. Tidur normal, nggak ada lagi gangguan. Nah dari situlah lost, bener-bener si Rina ini tuh jarang banget tidur di base camp. Gara-gara takut kejadian itu? Kalau misalkan di alasannya gara-gara takut atau apapun itu saya nggak tahu. Mungkin kalau perspektif saya mungkin karena circle-nya atau apapun itu, atau mungkin kepentingan yang lainnya, dia tuh jarang banget tinggal di base camp. Ada mungkin ke base camp sesekali ketika dia mungkin mau makan atau apapun itu, keperluan mungkin ngambil buku ataupun apapun itu ya. Singkatnya, ketika dia balik ke base camp, bukan Rina yang aku kenal. Rina yang biasanya dari mulai emosinya, baiknya, senyumnya, tatapannya, aku hafal banget karena saking dekatnya, karena saking seringnya berinteraksi gitu. Tapi ketika dia datang ke situ, kayaknya bukan Rina yang aku kenal. Udah beda aja gitu, dari mulai gelagatnya, cara jalannya, itu udah beda banget. Dari cara ngomongnya udah beda banget. Nah mungkin aku pikirannya tuh lagi jelek-jeleknya pikiran aku, mungkin dia pengaruh minum kali gitu. Atau mungkin karena begadangnya terlalu pagi kali gitu kan. Pikiran aku kayak gitu. Akhirnya si Rina itu datang ke base camp langsung tidur dari pagi itu sampai sore tuh nggak bangun-bangun, setidur-tidurnya tidur. Keanehannya itu selepas maghrib kan biasanya disclaim juga si Rina ini Protestan sedangkan saya Muslim gitu kan. Nah disclaim dulu karena berhubung si Rina ini ya tidak menjalankan sholat dan lain-lain, ya saya biarkan saja dia tidur gitu sepuasnya dia. Akhirnya saya selepas maghrib, sholat dan lain-lain, ngaji biasa seperti biasa, tidak pernah mengganggu telinganya si Rina ini. Dan ketika saya ngaji, tiba-tiba si Rina bangun. Aku pengen minum dong, katanya gitu. Yang biasanya dia bisa ambil sendiri, tiba-tiba bilang begitu. Kebetulan di depan tuh ada botol aku gitu ya. Ya udah aku kasih, aku lanjut ngaji. Nah dia tidur lagi, tidur pulas banget dia, sepulus-pulusnya tidur. Sampai pagi dia tidur. Nah pagi jam 7, jam 8-an nggak tahu dia kemana, saya nggak tahu lagi tuh dia kemana, nggak tahu. Tiba-tiba abis duhur tuh dia datang lagi, udah bawa selendang kuning itu. Selendang kuning? Iya selendang kuning, nggak tahu dia dapat dari mana, saya nggak tahu pokoknya itu. Dia tuh bawa selendang kuning dan dia tuh dimasukin ke plastik gitu ya, bawa gitu. Dia lipetin biasa, masukin ke lemarinya dia. Aku belum nanya apa-apa, belum nanya, biasa aja. Mungkin bajunya dia gitu kan, atau apapun itu. Terus ke sorenya itu aku ditegur lah sama salah satu OB yang ada di lingkungan sekitar. Ca, anuan tuh si Rina kasih tahu baju tuh yang di belakang udah bau gitu kan. Udah bau banget itu, cepetan dicuci lah. Kalau emang nggak mau dicuci buang lah gitu kan. Dikubur aja udah di belakang tuh deket solokan itu katanya. Emang ada space tanah di situ kan. Ini apa sih namanya, malu tahu katanya, cewek kok gitu banget. Nah kan aku nggak enak banget ya ditegur kayak gitu, nggak enak banget. Ya udah iya Pak, nanti aku kasih tahu ke si Rina gitu. Ya udah dari sanalah aku ketemulah ke si Rina, nemuin si Rina.
Nah, karena mungkin hawanya aku emosi dari awal gitu kan ke dia, karena dia tuh ngejengkelin banget dari awal gitu kan, akhirnya luaplah emosi aku. Akhirnya aku bilang, kamu tuh ya jorok jadi cewek tuh, pakaian tuh sampai dia begini, wah pokoknya udah cekcok lah dengan dia tuh, udah segala aku omongin. Mungkin dia sakit hati apa kayak gimana, tapi ekspresinya kalau memang marah nggak ada ekspresi marah, kalau memang dia ekspresinya kesel nggak ada ekspresinya gitu, ya dia datar aja, iya nanti aku beresin, dia gitu. Terus aku ke belakang lagi ngecek pakaian dia, itu emang pakaiannya udah bau banget, udah berlumur, udah kayak diiniin laler, pokoknya udah bau aja, udah baunya jangan ditanya deh. Terus si pakaiannya itu pas gue angkat itu tuh udah kayak sobek-sobekan karena udah lapuk banget, entah kelamaan ngerendam plus kebanyakan deterjen. Berarti berhari-hari deh? Iya, bukan berhari-hari, udah seminggu lebih kayaknya. Udah seminggu lebih itu kayaknya. Makanya si OB setempat itu negor saya gitu, negor buat dibilangin itu ke si Rina buat diberesin lah itu bajunya gitu kan, soalnya bau. Soalnya yang menggunakan kamar mandi yang di belakang itu bukan saya sama si Rina aja, tapi yang lain juga. Oh iya, kelupaan saya juga semenjak ketemu sama yang kuntilanak merah itu, yang sosok yang merah itu, saya memutuskan untuk tidak ke belakang lagi sebenarnya. Saya memutuskan untuk segala sesuatu tuh ke masjid ke depan atau enggak ke pom bensin depan. Jadi lebih baik saya jalan agak jauh ke depan, yang penting saya nggak nemuin lagi sosok yang merah itu. Gitu ya. Jadi segala sesuatunya kenapa orang sekitar negornya ke saya buat disampaikan ke si Rina, karena yang rutinitas di belakang itu sekarang si Rina bukan saya lagi gitu. Terus lanjut, setelah itu saya negor si Rina biasa aja, ekspresinya biasa gitu kan. Agak malam dia mulai dandan dari situ. Nggak tahu kenapa, dia mulai dandan, mulai berias, mungkin berias mah wajar ya wanita itu. Cuma nggak biasanya lah, nggak biasa pakai lifting, pakai apapun itu yang dia punya. Sampai dia tuh nanya, Kak Ica, punya pensil alis gak? Oh ya udah, nih aku kasih, pensil alis ada gitu. Terus Kak Ica, kamu punya parfum nggak? Aku ini udah habis ini, ya udah aku kasih. Sempat seling-seling begitu juga jadi masalah bagi aku mah ya. Iya. Nah gitu, sama-sama perempuan. Cuma beda dandanannya itu. Biasanya dia tuh pakai lipstick kalau enggak yang natural, yang warna-warna pink gitulah, yang agak anak muda lah gitu. Ini mah enggak, yang warna merah banget. Yang merah kayak ya janda muda gimana sih, merahnya merah banget. Ya, merah banget ya pokoknya. Terus itu dia ngebuka lemarinya, ngambil si kain yang selendang kuning itu. Nah baru keingetan lagi, aku nanya dari situ, Rin itu apaan? Selendang Kak, langsung dia diiketin di pinggangnya dia, diiketin di pinggangnya dia, dan kan ikatannya di depan ya, begini. Langsung dia begini depan kaca. Terus aku bilang, ih gak jelas loh, begitu, gituin aja ya, karena emang gak jelas gitu, apaan sih tiba-tiba ya. Langsung begini dia tuh, dikira aku tuh nggak bakalan panjang, kenapa dia jadi begitu? Hanya aku cuekin dia begini, lenggak-lenggok, terus sempat dia tuh foto-foto pakai HP-nya dia gitu kan, sempet ini itu, terus udah gitu singkatnya biasalah sampai pagi gitu, sampai pagi pun ngelihat dia tidur pakai selendang itu, masih diiketin di perutnya. Tidur dengan kayak begitu. Terus sempat aku bangunin jam 8 pagi. Bangun Rin, mau makan gak? Kalau mau makan ayo, saya masakin mie. Gitu kan. Ya udah kita makan pakai mie aja untuk hari ini gitu kan. Besok mah gimana besok aja udah kita. Sampai dia tuh makan dari bangun tidur dia tuh kayak makan? Iya makan ayo, mau nggak? Oh iya. Tapi dia tidur lagi. Jadi dia bilang iya tuh nggak bangkit, tapi bilang iya dah tidur lagi. Dari situ tidur lagi, dia nggak bangun lagi sampai sore. Bisa nggak gitu. Makan tuh ya? Nggak makan sampai sore baru dia nanyain makan. Kak aku lapar. Untungnya aku udah sisain buat dia gitu. Ya kan. Nasinya masih ada. Tapi kalau misalkan lauknya mau ceplok telur, silahkan ceplok telur gitu. Ya udah kata dia, udah dia makan di luar. Karena kan posisinya tuh di dalam itu cuma 2 kali 3 meter lah buat kita tidur doang sama naruh-naruh barang. Kalau di luar memang agak luas karena ada meja panjang, ada dapur juga, ada tempat wudhu juga gitu. Dia makan biasa sambil nontonin YouTube, gak tahu apa itu. Dia nonton kedengeran tawanya hahihi gitu.
Mungkin karena efek dari nonton YouTube itu, dia masuklah ke dalam, tidur lagi dia. Ini yang paling bikin aku tuh kayak trauma banget lah, sekamar sama dia gitu, tidur bareng dia. Jadi posisinya aku tuh letter L kayak gini nih. Aku di sini tidur, dia di sini. Di sini tuh pintu. Di sini pintu. Di sini aku tidur. Terus aku bilang, Rin sini duluan deh. Ya. Nah, aku tuh ngebahas soal organisasi. Karena aku sambil buka-buka buku dulu. Dia tuh udah beres-beresin mau tidur sebenarnya. Aku panggil dulu. Ini tuh sebenarnya gini-gini ya udah kita tuh diskusi soal organisasi lah. Diskusi soal organisasi. Terus dia megangin HP, setelah itu tuh dia megangin HP, aku rebahan begini, posisi pintu udah mau kekunci. Udah dikunci gitu ya, karena udah jam 9, jam setengah 10-an lah, udah agak malam bagi kita. Terus dia megangin HP gini. Kan di sudut ruangan itu ada plafon ya, kotak gitu yang buat kita naik ke atap ya. Tiba-tiba itu gurduk gitu. Suaranya tuh sebelum ini tuh ada gurduk. Apaan tuh, Rin? Gak tahu Kak, kata dia kan gitu. Pas udah selang berapa menit lah, paling juga 1 menit lebih lah gitu. Kita ngecek HP lagi, nge-scroll HP, tiba-tiba bruk aja keluar sosok kepala. Sosok kepala nggak ada badannya, nggak ada apa-apanya, sosok kepala bruk aja. Itu darah semua. Tapi anehnya darahnya tuh nggak ada yang darah hidup yang ngocor gitu ya, nggak ada yang ngalir-ngalir, nggak ada. Darahnya tuh kayak udah nggak tahu dia abis makanin tikus kali dari atas, nggak tahu, itu semuanya darah semua gitu. Terus aku sama si Rina ini rebutan lari buat ngejangkau apa sih namanya, pintu ya. Buat ngejangkau pintu tuh jauh banget rasanya, karena mungkin shock, kaget atau apapun itu, saya nggak tahu. Cuma buat ngejangkaunya tuh jauh banget rasanya. Kayak pengen ngejangkaunya tuh langsung gitu. Kan kuncinya, wah pokoknya sebisa-bisanya kita lari, sejadi-jadinya lari dari base camp itu. Larinya kita itu, kan depan tuh lapangan buat upacara organisasi kita. Kalau depannya lagi itu lapangan utama semuanya. Lari sampai ke lapangan utama yang depan kampus itu, selari-larinya. Nah, aku disadarkan sama satpam yang manggil. Hei, Ca, kenapa gitu kan? Nah, aku baru sadar, gitu kan, baru nahan napas, baru atur napas ya kan, baru sadar lagi bahwa aku tuh habis lari-larian gitu. Tapi kenapa si Rina ini malah ke tengah lapangan sambil angkat apa sih namanya, celana, kan pakai celana panjang, pakai training, angkat celana, jingjit gitu, jingjit. Setelah itu si Rina itu disadarin sama 2 satpam. Si Rina disadarin sama salah satu operator SMP juga pada waktu itu. Dia jingjit gitu kan. Oh, itu Pak, itu sama Kak Ica itu. Pokoknya si Rina itu tipikal orang dimana kalau nemu kaget, dia tuh gak bisa bercerita sedemikian ininya gitulah. Ini aku juga pokoknya aku sama si Rina itu kayak disiram pakai air lah pokoknya sama satpam tuh ya. Karena kita bener-bener kayak shock banget berdua tuh. Setelah agak tenangan, senior datanglah ke base camp itu, karena senior itu dapat teleponan dari si satpam, karena ini anggota lupadaan ini kenapa gini gitu kan. Akhirnya datang karena si senior ini tuh jaraknya memang dari rumahnya nggak jauh juga gitu, nggak jauh. Akhirnya datang ke situ, ditanyalah baik-baik, kalian tuh kenapa sih gini, bikin panik aja kan, emang kenapa? Versi aku sama versi dia beda. Pengalamannya, yang dialaminnya, bukan pengalamannya, yang dialami itu beda. Versi aku tuh ketika abis ngomongin soal organisasi sama dia, nge-scroll HP, ngelihat di atas tuh si si kepalanya itu keluar, sosok kepala itu keluar. Nah, dia ngelihat juga sosok kepalanya keluar, tapi si kepalanya itu kayak mau makan dia, kata dia gitu. Kalau aku enggak ngerasa dia tuh mau makan, enggak. Dia tuh cuma gitu aja. Jadi kayak gitu si kepalanya tuh. Kayak ngebuka mulutnya lebar-lebar gitu, si kepalanya. Ini kepala gerak berarti? Iya. Matanya tuh melotot, segede telur lah melototnya tuh, kayak mau pada keluar gitu ya. Terus rambutnya pada panjang-panjang gitu. Terus si mulutnya lebar, pada agak-agak sobek, penuh darah lah. Kayak abis mau makanin apa gitu dia tuh. Nah, kayak gitu doang. Kan aku mah takut ya buat ngejangkau pintu doang. Takut doang. Kalau si Rina ini, si kepala tersebut tuh kayaknya mau makan dia, katanya. Mau makan dia, plus dia tuh katanya pas keluar dari base camp itu rawa-rawa, jadi udah nggak ada gedung. Jadi rawa semuanya tuh kayak becek di bawahnya tuh kayak. Makanya dia jingjit. Makanya dia jingjit, angkat celana, jingjit larinya.
Dia tuh teriak-teriak katanya, denger ada yang manggil-manggil, Rina, udah Rina cukup Rina gitu kan. Ada kan satpam-satpam tuh pada manggil-manggilin gitu. Tapi dia nggak tahu sih di mana yang manggil kata dia. Perspektif dia kayak gitu. Nggak tahu Kak aku yang manggil siapa. Emang kedengar tapi nggak tahu aku tuh mau ngelirik kemana karena semuanya itu kayak pohon semuanya pohon terus rawa-rawa semua becek semua katanya air semua mana licin diinjeknya juga kata dia. Emang kan kalau rawa-rawa kan lumpur semua gitu ya. Jadi dari situ tuh kita ditenangin, abis ditenangin kita tidur lah. Pokoknya. Singkatnya tuh nggak ada lagi lah kejadian biasa. Bentar Kak, ini pas setelah kejadian itu kan sempat disadarin, nah akhirnya balik lagi kan ke base camp. Iya ke base camp. Nah itu sosok kepalanya tuh nggak ada, tapi bekasnya itu ada. Ada. Jadi bekas si pelaponnya kebukanya tuh ada. Gitu. Kalau memang nggak ada pelapon yang jebolnya itu. Iya, yang kebukanya itu ada. Berarti kayak ada berserakan yang bekas pelapon jatuh. Kalau berserakan kayak berantakan yang enggak cuma kayak kan debu-debu kan dari atas ya. Kena meja gitu kan ada meja di dalam juga. Ada berserakan kena meja gitu. Karena saking bruk gitunya tuh si kepala tuh dari atas. Dan itu disaksikan nggak sama satpam sama senior? Enggak, kalau itu mah yang ngalamin tuh cuma saya sama si Rina ini. Pas ngecek bekasnya itu. Oh iya, emang dicek. Mana nggak ada kan ada itu senior itu tuh kayak dia tuh nggak percaya lah soal tahayul yang begitu ya cerita mistis mah. Kalian aja yang sugesnya ini itu pikiran kalian aja yang lagi negatif. Kalian aja yang pikirannya kurang sehat gitu kan. Masih begitulah senior saya tuh. Jadi mana tuh nggak ada. Emang berantakan banget. Yang di bawah tuh berantakannya karena kita aja yang pada lari-lari gak jelas gitu. Kalau di meja mah ya debu-debu dari atas tuh dari pelapon tuh kayak berantakan ke bawah. Dari situ kita biasalah rutinitas. Udah lama juga tidak melihat si Rina pakai yang ikat kuning itu, yang selendang kuning, udah lama banget. Nah dari situlah saya tuh ada momen ya. Ini sempalan dari cerita saya dengan si Rina ini ya pengalamannya. Ada sempalan di mana saya tuh ada momen karena memang saya tuh orangnya bersosialisasi banget dengan lingkungan sekitar. Saya tuh diundang lah sama salah satu staff di kampus, taruhlah namanya Mami, karena kita sering bilangnya Mami ya. Si Mami ini tuh ngajakin buat satu suroan di tempatnya dia, di tempatnya si Bude katanya. Di tempat Bude Mami itu ada namanya satu suroan. Kalau saya pribadi nggak tahu ya satu suro tuh apa ya gitu buat merayakan hari apa gitu. Ya udah saya mengiyakan dan ketika saya berangkat juga Rina tuh udah gak ada karena memang dia mah ngelancong kemana aja gitu, main kemana aja gitu. Karena dari awal juga udah pola hidupnya udah berantakan gitu. Saya pergilah ke rumahnya si Bude ini, budenya si Mami. Kita ngerayain masalah satu suro itu, ada yang zikir, baca Al-Quran dan lain-lain lah gitu. Kayak seremonialnya apapun itu kita ikutin. Sampai akhirnya nggak kerasa jam setengah 3 subuh ya, sedini hari lah. Saya pamitan ke si Mami. Mam saya pulang ya, soalnya ini saya bawa motor senior, saya bilang gitu. Kebetulan motor saya itu 2 tak ya gitu ya, jenis motor 2 tak gitu. Habis dari situ kata si Mama ini, jangan dulu lah nak, katanya gitu, jangan dulu, udah di sini dulu aja. Kalau mau pulang nanti selepas subuh. Nanggung jam segini mah, takutnya ada apa-apa di jalan. Memang nggak salah gitu kan. Cuma pikiran saya tuh pada waktu itu pengen banget pulang karena pertama motor itu tuh motor bodong. Keduanya nggak ada surat-surat ya. Keduanya itu knalpotnya racingan, jadi berisik banget. Kalau misalkan berangkat pagi atau apapun itu, saya takutnya ada polisi atau apa ya, kendalanya banyak banget gitu yang perlu saya pertimbangkan. Akhirnya saya pulang lah, walaupun ada larangan sebelumnya pulang. Setelah pulang, di pertigaan mau arah ke kampus, saya ketemulah sama sosok ibu-ibu. Nggak terlalu tua juga ya, masih umur 30 lebih lah gitu, 36-37 mah ada kali. Saya tanya, dia tuh pakai baju warna pink agak pudar, terus sama celananya abu-abu selepas lutut lah, nggak panjang banget celananya. Rambutnya rambutnya diikat, tapi bukan diikat kuda, tapi ikatnya ikat gerai, diikat tapi lepas ke bawah gitu, diikatnya. Nah udah gitu dia bawa tas, jing-jingan tas gitu ya. Nah udah gitu saya tanya,
berhenti. Mbak mau kemana? Rumah sakit mata. Cuma ngomong begitu dong, pelan banget ngomongnya. Gak ada lagi rumah sakit mata yang paling besar di wilayah tersebut gitu kan, kecuali di dekat kampus aku. Akhirnya dari situ aku tawarin, dia langsung naik. Bisa dirasakan lah kalau motor 2 tak itu kayak gini kan, kita tuh kan agak condong ke depan ya. Jadi orang naik dari di belakang itu kerasa banget naiknya. Kita goyangnya itu motor tuh naik kerasa banget. Dan aku kerasa banget ketika si ibu-ibu ini tuh, si mbak-mbak ini tuh naruh tasnya di tengah. Kerasa banget itu. Dirasa udah cukup, dia udah siap, udah beres juga. Ya udah aku tancap gas aja. Terus mendekati mau arah ke kampus, itu ada satpam rumah sakit. Pos satpam rumah sakit, terus di depannya itu ada halte. Nah, samping halte itu ada gerobakan. Jadi sering ada yang jual 24 jam yang jual kopi, warkop dadakan lah, warkop gerobakan gitu. Sama 2 ojol. Jadi total kan ada 4 orang. Yang dari kanan saya itu pos satpam, dari kiri saya itu halte. Di kiri 3 orang, kanan 1 orang. Saya klaksonin karena kenal sama satpamnya sebenarnya. Kenal sama satpamnya. Saya gitu. Dia dari duduk di pos satpam sampai berdiri ngeliatin kayak orang aneh dan kaget. Kayak begini dia tuh tatapannya. Langsung begitu. Ngeliatin aja gitu. Selewatnya saya tuh dia ngeliatin. Lehernya tuh langsung begini tuh. Nah, yang di kiri juga sama. Si Gojek ini ya, yang si ojol ini tuh kayak lagi ngerokok aja begini. Kayak orang heran gitu ngeliatin. Saya sempet ngeliatin dua mereka itu gitu. Si abang-abang ini sama si bapaknya. Nah, udah gitu saya lepas, ketemulah pom bensin yang adep-adepan sama rumah sakit mata itu. Ketika saya udah datang di pas-pasan SPBU itu ya, pom bensin itu, tiba-tiba yang aku boncengin itu sekelebat aja. Jadi turun dari motor, bukan turun kayak orang normal ya, enggak, itu langsung brek terbang aja ke tembok yang ada bolongan, langsung ke arah TPU. Karena berhubungan si rumah sakit mata itu belakangnya TPU wilayah sekitar. Jadi kayak terbang atau loncat nih berasanya? Iya, kayak loncat brek aja langsung gitu. Langsung jadi warna putih, nggak ada yang namanya warna pink bajunya, terus celananya abu, terus yang bawa tas itu nggak ada, langsung jadi warna putih aja masuk ke TPU gitu. Dari situ kan langsung saya shock banget dan nggak ada pikiran mau berhenti atau gimana, nggak ada. Udah pikiran tuh pertahankan kopling motor, ya udah muter balik. Ketika muter balik itu si bapak satpam sama si Gojek itu udah di pinggiran jalan semua, udah di bibir jalan semua semuanya. Ternyata mereka tuh mungkin ya ngeliatin saya tuh dari pada duduk pada sibuk masing-masing sampai ke pinggir jalan ngeliatin, oh itu bawain apa itu ya, memastikan apa yang saya bawa gitu ya mungkin. Disitulah saya belok langsung ke gerbang 1, gerbang 2, langsung saya ke base camp. Di base camp saya langsung duduk di meja panjang di luar tuh, langsung duduk mikirin tadi tuh saya bawa apa ya, tadi tuh saya mikirin begitu kan. Mungkin itu shock saya gitu kan. Dari sanalah tahrim subuh, nggak lama tuh tahrim subuh, hanya saya langsung wudhu, sholat subuh, dan saya tidur pakai mukena pada waktu itu. Jam 7 deh kayaknya, rame-rame di belakang tuh, di luar ya, di luar base camp tuh rame. Saya dibangunin sama salah satu anggota. Kak, bangun kak, bangun, ada yang nyariin. Lah kata saya, siapa yang nyariin? Dia baru bangun. Udah saya siuman, langsung bangun, keluar. Kenapa pak? Kamu nggak apa-apa? Langsung tuh salah satu satpam tuh, kan saya langsung duduk ya di meja panjang. Salah satu satpam tuh langsung mijitin. Kamu nggak apa-apa? Katanya gitu kan, kamu nggak apa-apa? Ya emang kenapa? Katanya kamu ngeboncengin pocong. Lah kata siapa? Kata saya kan gitu. Padahal saya ngeh gitu kan, malam tuh udah beda lagi sosoknya gitu. Jadi saya tuh dipijitin sama salah satu satpam, bisa dikatakan tuh komandannya ya, komandan satpam kampus saya tuh dipijitin gini. Katanya kamu semalam ngeboncengin pocong. Lah kata siapa? Lah udah rame dari pagi. Masa katanya anak UKM ini ngeboncengin pocong, katanya gitu. Langsung rame tuh. Rame itu, udah rame itu ceritanya. Udah rame. Jadi saya tuh bangun tidur tuh orang-orang tuh udah mengkonsumsi berita itu semua, karena memang saksinya bukan 1 orang 2 orang, udah 3 orang. Apalagi kan ojol ini kemana-mana nggak netep di situ. Ojol kan udah narik si itu pasti nyeritain, narik si ini pasti nyeritain gitu kan.
Ada situ udah rame, ke sorenya saya didatengin lah sama senior memastikan, emang bener ya Ca, lu mau ngeboncengin pocong, emang gimana ceritanya? Pokoknya di situ tuh umuran seminggu saya tuh setiap ketemu orang pasti nyeritain ngeboncengin pocong, karena emang lagi boomingnya, lagi viralnya gitu kan. Nah, akhirnya ketemu, singkatnya itu udah agak redam ya, soal pocong tuh udah agak redam. Biasalah saya interaksi lagi dengan si Rina ini. Menanyakan, seminggu ini tuh kemana aja gitu kan. Jarang banget buat pulang ke base camp. Sering nanya begitu ya, deep talk ya sesama teman gitu ya. Kemana aja? Ya Kak, aku sering di belakang, sering di base camp belakang sama temen-temen. Kak, aku mau nanya dong itu soal gedung C, kata dia kan gitu. Nah aku agak kaget, lah lu tahu dari mana gedung C gitu kan. Enggak, aku kan sering banget ya main ke base camp belakang. Itu base camp belakang sering nantangin aku buat ke gedung C. Terus aku tuh diajakin main, bukan main sih, maksudnya hunting lah gitu ya, ngeliatin si gedung C ini. Aku kesana serem banget tahu Kak, katanya. Mana gede lagi gedungnya. Iya, ya aku ceritain lah si gedung C ini. Aku ceritain. Terus itu rumah yang di sampingnya rumah siapa Kak? Itu rumah Kiai, kata saya kan gitu. Oh iya. Setelah dia mendapatkan ceritaan dari aku, akhirnya dia tidur. Nah, gitu. Tidur, kita juga tidur, aku juga tidur. Nah, kebangun lagi. Ketika dia bangun, nyanyiin apa ya, Kidung Jawa lah gitu ya bahasanya ya. Kidung Jawa dia nyanyiin, tapi matanya merem. Mata si Rina itu merem, dan aku tuh kan posisinya kan tadi aku tidur letter L gini. Jadi aku tuh tidur pasti ngeliatin dia kepalanya di sini. Aku kepalanya di sini pasti ngeliatin dia gitu kan. Aku gini aja. Itu kenapa dalam hati kan gitu. Terus antara pengen keluar, terus pengen tidur lagi udah nggak bisa. Tidur dipaksain dalam kondisi takut itu keringetannya luar biasa. Gitu. Dan dia tuh kayak dari tidur gini, bangun, tapi matanya merem. Lagu Jawa. Pas buat di hadapan Kakak? Enggak, dia pandangannya enggak ke saya, tapi pandangannya kayak kan tidurnya gini ya, jadi kepalanya bangun ya, jadi ke sana pandangannya. Tapi saya kelihatan kalau dia lagi bangun gitu. Karena kita kehalang sama satu meja gitu. Dia bangun, ngidung Jawa, gak tahu nyanyi apaan. Sebisa-bisanya orang timur, bahasa Jawa mungkin pasti adalah logat-logat timurnya. Sedangkan keseharian dia tuh jangankan bahasa Jawa, bahasa saya aja ya yang kadang-kadang saya pakai bahasa Sunda ke dia pun ngerti cuma nggak bisa ngejawab gitu. Nah dia tuh Jawanya Jawa banget, Jawa kental banget, medok banget Jawanya. Dan itu bukan Rina yang aku kenal. Itu dia tidur, bangun gitu. Udah beberapa menit lah, kisaran beberapa menit, ada kali 10 apa 15 menit mah ya. Dia baru tidur lagi. Tidur lagi dia. Itu malam pertama kayak gitu. Terus paginya ketika bangun aku tanya, "Lu mimpi apa sih kemarin?" "Enggak, aku enggak mimpi apa-apa," katanya gitu. "Enak, aku tidur lelap banget." Dia bilang begitu. "Bener lu enggak mimpi apa-apa?" "Enggak." Aku konfirmasi ke dia, "Lu tahu nggak semalam tuh lu tuh nyanyi sinden-sindenan gini gitu," kata gue, "sampai nari-nari, medok banget bahasa Jawanya." "Ah apaan sih lu Kak Ica, bikin gue takut aja." Nah itu sosok Rina yang aku kenal. Emang dia begitu orangnya, pengecut gitu, takut sama hal-hal yang berbau-bau horor lah, dia takut gitu. Emang pengecut lu kan, kata saya tuh, "Emang lu tuh pengecut, mana ada kan lu berani yang begitu." "Enggak, kemarin aja aku ke gedung saya rame-rame, enggak sendiri," kata dia kan gitu. "Tapi lu semalam gini," gue ceritain aja sampai detail ya kan, "malam tuh kamu tuh cerita gini, apa sih, nyanyi Jawa sampai nari-nari gini, tangan kamu tuh nggak bisa diem, tapi mata kamu merem." Dikira aku tuh, "Kamu mimpi apaan?" "Enggak, aku lelap banget, tidur enak semalam." Udah beres lah dari situ. Dia tuh gitu lagi, kebangun lagi, sempet aku rekam, aku voice note sempet, dan aku kirim ke teman organisasi ya, bukan ke teman kampus gitu ya, ke teman organisasi aku sempat rekam, terus sempat aku kirim, terus beberapa fotonya juga aku sempat foto, karena berhubung aku pernah kecelakaan ya, kebobolan HP aku raib, hilang, dan itu dokumentasi itu hilang semua. Sebenarnya itu udah jelas semuanya. Sudah jelas semua itu dokumentasi dan lain-lain. Apa yang terjadi di situ? Di situ tuh kayak dia bangun dari tidur,
bangun dari tidur, dia melek, buka mata, tapi tatapannya kosong. Ini buka mata nih ya? Iya, dia buka mata, tatapannya kosong, setrekin lampu, karena kita kalau tidur pasti matiin lampu ya. Karena ada cahaya sorot, sorot apa sih, lampu dari luar ke dalam base camp itu. Ya, setrekin apa sih lampunya, dia tiba-tiba duduk, ngebuka alat make up dia, make up biasa. Make up biasa. Menor banget make upnya, pakai bola-bola, pakai eyeliner, pakai pensil alis, lipstiknya juga merah banget gitu ya, genit banget, segenit-genitnya, genit kayak orang masa puber pengen dipuji-puji sama laki gitu ya, gimana sih saking genitnya gitu kan, saking genitnya dia gitu. Ambil si kain kuning itu tuh, diiketin lagi di pinggangnya, kan ada kaca ya, ada kaca setengah badan kita lah gitu, kaca gede, dia gitu lagi, nyinden lagi. Udah nyinden, pokoknya senyinden sambil, aku cantik gak? Kak, aku cantik gak? Dia tahu kalau aku melek. Padahal aku tuh gak mau bangun gitu. Gila. Padahal aku gak mau bangun ketika dia nyetrekin lampu, apapun dia dandan, aku gak mau bangun gitu. Tapi tiba-tiba dia udah gini depan kaca, aku cantik gak? Nggak bilang kakak ya, tapi aku cantik gak? Langsung gitu. Aku langsung, berarti dia tahu kalau aku lagi melek gitu kan. Pura-pura aja udah, meremin aja udah pura-pura gitu. Meremin aja padahal gini aja. Ya kan setengah mata ayam gitulah ya, merem-merem ayam gitu ya. Udah gitu, dia nyinden, dia goyang, udah gitulah pokoknya. Udah sekitaran ada kali ya 40 menitan ya, hampir 1 jam nyinden begitu. Sempet dia juga, kata teman aku, dia juga ngirim voice note lewat WA. Voice note ke temen yang senior dari aku ya, senior. Kalau aku ngirimnya ke teman satu angkatan di aku, dokumentasi dan lain-lain. Kalau dia kirim ke seniornya. Nah dari situlah dia, si senior tersebut tuh sempat mengonfirmasi ke aku. Nah dari situ dia udah nyinden. Udah setelah itu dia lepetin si selendangnya, lepetin selendang kuning, masukin ke lemarinya, tutup, matiin lampunya, tidur lagi. Jadi itu kayak ritual apa sih sebenarnya, nggak tahu saya juga. Jadi keseringan dia begitu, saya merasa risih gitu. Kok aku risih banget ya ngelihat si Rina kayak gini terus gitu kan. Risih banget ya. Terus akhirnya dari situ tuh, setelah dia tidur biasa, rutinitas, dia hilang lagi, nggak tahu kemana. Hilang lagi, sering begadang lagi, nggak tahu kemana. Nah, mumpung dia nggak ada, saya mau aku tuh sempat ada pikiran, saya umpetin deh. Ininya apa sih namanya? Selendangnya. Saya umpetin di gudang belakang di bagian arsip. Udah saya plastikin, saya umpetin. Tiba-tiba besoknya dia, lusanya dia pulang. Yang dia cari bukan Kak Ica, biasanya Kak Ica gimana kabarnya? Gini nggak ada. Kak Ica lagi apa? Nggak ada. Dia tiba-tiba datang langsung ngeriksain si selendangnya. Mungkin ada hasutan dari mana lah dia. Oh cepetan pulang tuh, selendang lu lagi dihilangin atau lagi diumpetin gitu. Mungkin ya. Dari situ dia kayak ngebuka lemari acak-acakan pokoknya lemari itu. Dia nanya, selendang aku kemana? Tapi bukan tatapan si Rina ini, tatapannya udah lain lagi. Kan biasanya kalau si Rina tuh bedanya tuh, kenapa aku bisa ngebedain sosok Rina dan bukan? Kalau Rina pasti bilang Kak Ica, pasti ada itunya, Kak Ica pasti. Enggak deh mah, selendang aku kemana? Aku berdebat sama dia. Ngapain kata aku nyariin selendang? Jadi aku tuh berdebat, nggak tahu berdebat dengan Rina ataupun dengan si makhluk yang nginggap di sosok si Rina ini gitu, gak tahu. Pokoknya debat hebat sampai dia tuh banting pintu, sampai dia tuh kayak nonjok lemari gini gitu. Ya udah nanti aku kembaliin selendangnya, karena aku tuh nggak mau dia kayak udah mau nangis lah gitu ya. Dan nanti aku kembaliin selendangnya asal kamu jangan begadang mulu, katakan gitu kan. Kasihan banget sama dia. Dan perubahan drastis dia juga ada, dia tuh agak kurusan. Walaupun memang dia bukan orang yang gendut ya, tapi dia agak kurus banget dia tuh. Nggak tahu mungkin karena pola hidup yang kurang teratur, makan juga seketemunya makan gitu ya. Nah udah gitu setelah dari situ tuh dia ngambek lah pokoknya. Kabur, dia keluar nggak tahu kemana. Selepas asar dia balik lagi ke base camp. Dia nggak nanya apa-apa, cuma aku bilang, nih selendangnya. Oh iya Kak, makasih. Nah baru dia bilang kakak. Oh iya Kak, makasih, katanya gitu. Dia tuh senyum gitu biasa, masukin. Aku mau mandi dulu ya udah, mandi dia di belakang. Di belakang dia mandinya. Belakang dia mandi, sempat juga minta sampo dulu ke aku, ya udah aku kasih. Lah biasa dia mandi, biasa gak ada kejadian apapun, rutinitas seperti biasa. Jam 11 nih masih sore lah. Jam 11 aku abis isya tuh aku udah tidur. Nah, pokoknya dia tuh kejadian jam 11.
Jam 11 kebangun gara-gara dia nyinden. Lampu masih nyala. Terus jam juga masih sore lah, belum tengah malam banget. Nyinden, senyinden-nyindennya. Nyinden sampai hahaha, sampai seasiknya dia aja gitu nyinden. Pengen banget dia kayak disabar gitu. Lenggak-lenggoknya udah kayak penari profesional aja gitu. Lenggak-lenggoknya udah beda aja gitu ya. Nah, saat itu kan aku kaget. Nah, aku bilang, Rin udah. Sampai aku tuh tarik-tarikan selendang di pinggangnya dia. Udah. Pokoknya, ya Allah. Di situ tuh kayak aku tuh pengen menghentikan semua itu, tapi aku nggak bisa. Awalnya harus dari mana dulu gitu kan. Udah Rin. Akhirnya jalan satu-satunya aku nelpon lah ke orang tua di Banten. Aku ceritain lah pokoknya kondisinya gimananya di Banten tuh. Sampai karena orang tua aku tuh dibilang ngerti lah gitu ya, dibilang ngerti ya. Dikasihin lah, doain lah, Pak, gini-gini, nggak apa-apa lah berdoa lintas agama juga nggak apa-apa. Yang penting apapun doanya, pemunajatan itu tentu doa yang baik. Aku bilang begitu ke Bapak, ya udah, siapa namanya? Ya udah aku kasih tahu nama lengkapnya. Dari situ Bapak mungkin masih on lah 1 jam lebihan lah Bapak di telepon sama saya. Sirina tuh masih lenggak-lenggok, tapi agak lemes, dan brek aja tidur. Langsung blek aja tidur gitu. Masih diikat sama si selendang kuning itu. Dan tidurnya juga nggak di matras ya, tapi tidur di lantai ini. Aku nggak mau ngeberesin dia ke matras. Karena udah shock banget, udah lemes gitu. Akhirnya aku, Rin, airnya diminum dulu. Itu nggak tahu kalau Sirina itu air dari bapak aku gitu kan. Nggak tahu dia. Ya udah dia minum biasa. Nggak ada tuh, aman pokoknya. Kesiangnya bapakku tuh nelpon, katanya, Teh, tegurlah temennya, jangan jorok. Ini yang nginggapin dia tuh sosoknya sosok yang nggak suka kalau dia tuh jorok. Emang jorok apaan? Katakan gitu. Ya tanya aja sama orangnya, dia jorok apa gimana. Pokoknya jangan jorok aja tuh anak, katanya. Anak gadis kok masih jorok deh. Mungkin udah kebaca lah sama bapak. Setelah itu tuh dia udah agak siuman dan udah biasa diajak ngobrol. Aku tanya, Rin, kamu tuh jangan jorok ya, apa-apa tuh jangan jangan sembarangan lah gitu kan. Jangan jangan seenak diri aja. Dimanapun tepatnya kita tinggal pasti ada makhluk yang kayak gitu. Kita harus bisa ngehargain, kita harus punya adab juga. Iya Kak, nggak tahu iyanya karena ia pengen nggak mau ribet atau pengen nggak tahu lah mempersingkat waktu mungkin dia ya. Iya aja dia bilang iya Kak. Tapi dari situlah ketika aku nasehatin dia tuh kayak memperpendek suasana aja. Dia nggak mau dinasehatin gitu. Ya udah perpendek suasana, ya penting gua iyain aja udah gitu. Setelah itu aku sempat ditegur juga sama tukang sampah yang sering keliling buat ngambilin sampah gitu ya, berjejeran. Mungkin si tukang sampah itu negor ke si OB yang di SD itu, karena kita dekatannya sama SD. Negor mungkin ini yang head atau guru-guru yang lain yang lagi berhalangan dicuci. Saya sering banget ngambilin sampah pembalut katanya di tong sampah yang ini. Tong sampahnya itu yang deket banget dengan base camp kita. Otomatis kecurigaan itu pasti ke kita dong, yang cewek-cewek gitu, si OB-nya ini. Nah, si OB-nya itu dapat omongan tuh dari tukang sampah yang ambil-ambil itu ya. Saya sering banget dapat sampah pembalut itu cuma dibuntol doang sama plastik dan nggak dibersihin katanya gitu, si tukang sampah itu. Nah, si OB-nya itu nyampein ke saya. Saya yang nggak ngerasa begitu pasti mikirnya ke Sirina. Ini saya tegurlah ke Sirina. Makin sulut aja emosinya. Sirina tuh makin sulut aja emosinya, yang sampai akhirnya tuh kayak kesurupannya luar biasa, nyindennya nggak teratur, nggak, makin berani lah nyinden buat kayak gitunya, makin berani sampai akhirnya saya berusaha buat manggil senior buat nyembuhin, bawa sana sini gitu kan buat nyembuhin dia. Akhirnya dia total bener-bener kayak ngerasa sembuhnya itu kisaran hampir 2 bulan lah. Kesurupan dia tuh hampir tiap hari, tapi total bener-bener total sembuhnya itu hampir 2 bulan. Itu tuh udah berobat ke sana sini. Udah berobat sana sini, udah cara apapun itu, dan temenin itu sampai dia bener-bener sembuh total. Dan saya anterin juga ke keluarganya juga setelah dia sembuh total. Ketika di rumahnya, pas saya anterin, kesurupan.
makin jadi kesurupannya. Itu benar-benar kesurupan ngamuk. Selama ini kesurupannya cuma nyinden gitu kan, cuma ngomong dari tidur bangun matanya merem, ngomong nggak jelas gitu kan, ngomong Jawa nggak jelas gitu kan. Ketika datang di rumah, kesurupannya luar biasa. Luar biasa kesurupannya di situ. Ngamuk sampai dipukul-pukul, sampai orang tuanya aja, bapaknya, mamahnya sampai adik-adiknya tuh, kakak ayo sadar kakak lawan. Pintu kamarnya sampai ditonjok sama dia karena katanya di situ tuh ada sosok, katanya gitu. Kata dia di situ ada sosok di pintu kamarnya dia itu. Sampai ngamuk sengamuk-ngamuknya. Aku nemenin sampai dia sadar juga di situ. Pas dia cerita katanya orang yang di kampus itu ngikutin terus, katanya gitu. Orang yang di kampus? Iya. Ngikutin aku terus, Kak. Aku nggak tahu harus gimana, ngikutin terus katanya. Jadi dari perspektif dia tuh katanya gara-gara dia ke gedung C sama yang yang di belakang tuh ya, yang di kamar mandi belakang, karena ada sosok juga mungkin di situ ya, dan ngikutin terus kemanapun dua orang itu tuh, dua-duanya tuh cewek, ngikutin terus. Jadi yang sering nari itu katanya dia tuh ya, yang sering nari itu yang di belakang, yang ngamuk yang di gedung C itu dia demen sama sosoknya dia gitu. Sosok yang di belakang itu yang sosok kuntilanak merah bukan? Bukan. Tapi ada lagi gitu. Beda lagi. Tapi yang di gedung C ini, kita bicara dulu gedung C. Gedung C itu memang pernah memakan korban ya, karena itu gedung C itu kan gedung terbengkalai abis kebakaran dulu tuh. Gedung terbengkalai. Jadi ada satu korban yang tidak ditemukan gitu. Akhirnya si korban itu kayak cari teman lah, cari apa gitu. Nah, demennya sama si Rina ini. Yang di belakang itu karena mungkin ya, kemungkinan saya tidak menuduh sepenuhnya gitu kepada Rina, mungkin karena Rina sering buang pembalut sembarangan dan nggak apik lah ya gitu, bisa dikatakan jorok lah gitu. Akhirnya demen lah sama dia, keisep lah gitu ke si Rina ini. Dan yang di belakang itu tuh kayak pengaruhnya tuh dari pembalut ya, dari head yang nggak teratur gitu ya. Hanya sosoknya ke dia, ya dia demen nari gitu, nari banget, nari Jawa. Kelengang gitu, Jawa banget ya tuh. Akhirnya ketika di rumahnya itu ya, balik lagi ke rumahnya, di rumahnya dia ngomong, pokoknya ada dua orang itu Kak, hati-hati Kak katanya. Ini pas dia sadar nih? Iya, habis dari kesurupan, iya. Iya, itu pokoknya beberapa jam kemudian setelah dia sadar di rumah, pas aku anterin, dia ngasih tahu ke aku. Karena aku mau pamit pulang. Rin, aku pulang ya, kamu kan udah sadar, udah siuman, udah apa-apa. Aku pulang, aku harus ke base camp lagi. Terus dia ngasih tahu, Kak hati-hati ya. Pokoknya di base camp tuh yang di gedung saya itu udah ada di base camp, sering banget ke base camp kata dia kan gitu. Terus yang di belakang juga suka sama aku katanya gitu, sering nyinden begitu tuh dari belakang gitu kan. Maafin aku gini dia tuh kayak nangis, nggak tega buat aku pergi lah gitu ya. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu sembuh dulu aja gitu kan. Habis dari situ ya rutinitas biasa, nggak ada gangguan. Pokoknya ketika nggak ada Rina nggak ada gangguan, nggak ada gangguan sama sekali. Tidur tenang aja tidur tuh, walaupun sehari full tidur. Besoknya si Rina datang ke kampus, ke base camp itu. Si Rina tuh datang lagi, gak ada kapok-kapoknya ya dalam hati aku. Nah, Kak Ica, Kak, ya aku mau ambil barang-barang, aku harus pulang. Aku nggak bisa tinggal lagi di sini. Karena aku tuh udah, dia tau lah kayak gitu, aku udah disehatin, aku juga udah ke gereja, aku juga udah apapun ibadahnya itu terserah kamu, yang penting kamu sembuh. Ini dia pamitan, lama nggak ada dia pokoknya. Dan kita juga dan aku juga yang nggak enaknya itu ketika aku nemenin dia dari kesurupan sampai sembuh lagi, malah mendapatkan diktean yang nggak enak gitu, malah ini mah si Rina kesurupan gara-gara ditumbalkan sama si Ical gini-gini ya. Itu yang nggak enaknya gitu. Sempet difitnah kayak iya gitu. Difitnah kayak gitu, yang akhirnya saya dengan Rina itu putus komunikasi gitu. Ya aku memilih ya udah, kalau memang begitu tanggapannya, bukan terima kasih yang saya dapetin, malah fitnahan kayak yuk ditumbalkan lah si Rina mah, karena kan si Ica kan orang Banten gini ya. Mentang-mentang saya orang Banten didiktekan gitu. Wah, gila stigmanya gokil. Iya. Tadi didiktekan kayak gitu ya, ini saya memilih untuk putus komunikasi gitu. Ini di fitnahnya ini sama mahasiswa yang ada di situ? Enggak, sama keluarganya. Pihak keluarganya.
Oh, Iya. sama Dan aku tahu disebut seperti itu karena adeknya sempat komunikasi. Kak Ica dari sekarang mah udah nggak usah temenan dulu sama si Kakak Rina katanya gitu. Karena keluarga udah mandang jelek banget sama Kak Ica. Karena Kak Ica tuh katanya mau numbalin. Menurut pendeta ini katanya gitu. Jadi bersumbernya itu dari mulut pendetanya gitu. Katanya begitu, kata si adeknya si Rina ini gitu. Jadinya aku ya udah, aku izin blokir ya semua kontak. Ya udah aku blokir semua kontak-kontaknya dan sampai sekarang nggak ada komunikasi yang intens. Tapi gitu. si Rina ini asli mahasiswa itu gitu? Asli, Oke. dia jurusan farmasi. Nah, setelah itu gimana tuh? Kuliahnya kuliah itu? nggak lanjut sampai sekarang. Nggak lanjut karena problem ada problem lain lah gitu. Selain daripada itu keganggu juga kuliahnya. Ketika dia sering banget kesurupan, keganggu banget kuliahnya. Keganggu banget tuh kuliahnya. Jangankan dia, saya aja keganggu gitu kan, yang nemenin dia terus. Keganggu itu. Kuliah tuh keganggu, dia tuh kurang lebih hampir 7 bulanan lah ngadepin kesurupan begitu. Hampir 7 bulanan dia ngadepin kesurupan begitu. 7 bulan berarti ya 1 semester lebih. Pokoknya sampai sembuh total dari kesurupan itu 2 bulanan dia. Dari situlah akhirnya saya memutuskan silaturahmi dan komunikasi juga terputus sampai sekarang gitu. Dan Rina pun nggak lanjut kuliahnya. Gitu. Ternyata ini tentang persahabatan juga ya. Cerita horor ya atau pengalaman ya, wah, luar biasa sih. Mungkin karena udah ngerasa deket ya, jadi mungkin Kak Ica juga ngerasa kehilangan juga ya. Untuk kehilangan sih iya gitu ya. Untuk yang dari dulu biasa kita makan susah seneng bareng-bareng gitu ya. Kalau memang mau memutuskan silaturahmi, putuskan dengan baik-baik aja gitu. Jadi jangan sampai kita putus silaturahmi cuma karena fitnahan itu gitu. Iya, paham. Padahal saya tuh dengan si Rina baik-baik aja gitu komunikasi, cuma fitnahan dari keluarganya itu yang mengekang si Rina buat komunikasi dengan saya gitu. Apa kata-kata terakhir ketika Mbak Rina ini ngambil barang tuh ya untuk terakhir kali itu? Cuma bilang hati-hati aja, hati-hati ya Kak. Di sini ada 2 orang, perempuan semua, dan dia tuh belum mau balik ke tempatnya gitu, belum mau balik ke tempatnya masing-masing. Tapi selama nggak ada dia tuh nggak ada gangguan apapun. Mungkin itu juga kembali ke kesadaran kita aja ya, mungkin itu rasa sadar kita aja sama apakah keadaan nggak ada. Kalau suara nangis itu mah udah biasa gitu ya, maksudnya dalam artian nggak ada gangguan tuh kayak nampakin sosoknya ke kita gitu, kayak biasanya dengan si Rina ini gitu. Nggak ada. Mungkin karena pengaruh dari Rinanya juga. Iya. Berarti Rina ini sempat ngingetin lagi ya? Iya. Ketika ngambil baju itu betul. untuk terakhir kalinya. Ngingetin aja, pokoknya ngingetin dulu, terus ya ngomongin hutang, dan aku pikir udah biarinlah hutang mah biarlah berlalu gitu, namanya kita berjuang bareng-bareng, yang penting kuliah kamu lanjutin. Iya nanti aku lanjutin, ternyata nggak lanjut sampai sekarang kuliahnya gitu. Tapi semoga Rina nonton ya, nonton. Iya, mudah-mudahan ya Rina nonton. Iya. Ya pengennya sih baik-baik aja kan gitu. Itu kan hanya masalah soal pandangan keluarga aja. Betul. Ya kan Rina suka nonton YouTube juga kan? Iya, tadi. nonton YouTube. Lentera malam lah. Semoga aja nonton ya Rina. Ini sahabatan cuy. Aku tuh penasaran nih Kak, sama selendang kuning yang dia ini kalau Kak Ica tahu dapat dari mana sih? Nah itu dia, aku sampai sekarang belum dapat jawabannya. Sempet nanya, sempet ngedesak gitu kan. Ini selendang dari mana? Udah ini mah punya aku gitu. Udah gitu doang jawabannya, nggak ngomong oh iya ini dapat dari si Anu atau dari ini gitu kan. Udah. Dia menyembunyikan itu semua, nggak tahu dari mana. Sampai dia out dari base camp itu dia diambil selendangnya, nggak ditaruhin di situ. Dan itu selendangnya benar-benar selendang penari yang carang gitu ya, yang transparan gitu ya, yang transparan gitu, selendang penari. Jadi aku berpikir ada 2 kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama kan kalau yang Kak Ica infoin kan dia kotor atau nggak bersih lah ya, iya, jadi wanita ya. Tapi kemungkinan kedua apa karena selendang itu? Kalau aku dari perspektif aku ya, kalau misalkan kata aku tuh kayak yang selendang ini dapatnya dari yang di belakang itu, yang dari penari itu kan ada 2 sosok ya. Yang satu lagi yang di gedung saya itu kan sosoknya itu nggak kesurupan gimana, cuma demen buat ngehinggapin di badannya dia aja gitu, nggak sampai ekstrim banget kalau yang di gedung saya.
Tapi kalau yang di selendang ini mungkin yang nari-nari gitu ya sosok dari belakang, dari pola hidup dia yang udah berantakan itu. Berarti selendangnya juga dapat dari belakang gitu. Itu kayak gudang di situ ya? Apa? Di belakang itu ada salah satu bangunan, mungkin itu bekas apa ya, gedung arsip atau apa gitu ya. Gak tahu, itu kayak udah kumuh banget, berantakan, banyak arsip-arsip yang bertebaran gitu. Iya, tadi di spill ya, banyak arsip-arsip bertebaran gitu. Saya juga nggak tahu itu dari mana sih selendangnya tuh, nggak tahu, dan dia nggak pernah ngejelasin banget dapat selendang tuh dari mana, nggak tahu sampai sekarang pun nggak tahu. Nah, ini kabar dari cuciannya gimana tuh, Kak? Penasaran deh. Oh iya kan belum di spill tuh. Iya. Kabar dari cuciannya gimana tuh? Jokes banget ya. Iya. Oh iya. Ini tuh ternyata cuciannya itu udah hampir 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu, hampir 2 minggu nggak di apa-apain. Jadi itu ngerendam. Karena kata aku juga dia tuh pola hidupnya udah mulai berantakan. Jadi mungkin stok baju buat ganti udah nggak ada, udah habis, dia rendam. Di ember gede itu yang warna putih direndam, udah ditinggalin gitu aja 5 hari 4 hari baru balik lagi ke base camp. Itu 4 hari aja udah baunya minta ampun. Ini ke base camp aja cuma tidur, bangun, malamnya ngelayap lagi gitu kan. Udah hampir 2 mingguan, dan dari situlah eksekusinya itu, si cuciannya itu dikubur. Karena kalau dibuang gitu aja bau. Sama siapa akhirnya? Iya, sama kita-kita. Rina juga? Iya, Rina juga, dia dikuburin gitu aja. Karena kalau dibuang, asal buang aja baunya minta ampun, gak ketulungan. Ya dikuburin, jadi kuburannya juga nggak terlalu dalam, cuma ala kadar buat nutup bau aja gitu. Di belakang, di situ dikuburin. Itu sampai kering gitu? Bukan kering, lebih kepada ngelendir gitu loh. Airnya aja sampai warna abu-abu, abu-abu kental banget. Ibu apa itu jadinya? Jangan ditanya bau deh. Kalau ditanya bau udah nggak bisa ngejelasin. Baunya minta ampun. Kita udah pakai masker kayak gimana tuh? Bau. Lebih bau dari sikil tuh, lebih bau banget. Bau banget. Berarti Kak Ica sendiri itu nggak pernah, bener-bener nggak tahu ya kehidupan di luar gimana ya? Nggak tahu. Nggak pernah dikenalin sama si Rina soal temen-temennya? Nggak gitu. tahu. Nggak pernah ikut nongkrong dia? Soalnya kalau aku pribadi bukan tipikal orang yang nongkrong nggak jelas lah gitu. Kalau mau begadang yang bermanfaat gitu ya. Apa tuh contohnya? Ya kalau misalkan ngerjain tugas gitu kan. Sinyal ide-idenya itu kan malam adanya gitu. Mantap, preman kampus nih. Iya. Apalagi kalau misalkan ditemenin sama Lentera Malam, cocok banget tuh. Bisa aja jilatnya emang deh. Endorse. Oke, nah ini ada lagi nih Kak, soal sosok anak kecil ya. Iya. Sempet tuh di awal cerita Kak Ica itu sempet ceritain itu ada, maksudnya ada latar belakangnya sih, kenapa ada sosok anak kecil di situ? Oh iya, keingetan lagi. Untuk anak kecil ini katanya kan ini SD tuh gedungnya seberang-seberangan dengan TK ya, dengan TK. Nah di tengah-tengahnya itu ada lapangan tempat bermain anak-anak yang ada satu pohon beringin gede banget, segede-gedenya, gede aja tuh pohon beringin, sampai teduh tuh selapangan itu tuh, lapangan anak-anak tuh teduh, dan itu ada ayunan, ayunan dari besi. Nah katanya dulu tuh ada salah satu anak murid dari TK tersebut yang jatuh dari ayunan itu sampai meninggal karena kepalanya kena batu, katanya kebanting. Makanya dari situ tuh si pohon beringin itu lama banget nggak ditebang-tebang. Kemungkinan ditebang itu tuh 2019 akhir deh. Pas ada mau renovasi bangunan. Mungkin dari situ juga sosok anak kecil itu bukan saya aja yang ngelihat ya. Tapi sering banget dengar dari guru-guru SD, terus dari wali murid TK-nya, katanya sering banget kalau pagi-pagi ada anak kecil sering larian gitu. Itu udah jadi rahasia umum lah, anak kecil itu tuh. Sampai akhirnya tuh kayak si beringinnya ditebang, direnovasi, dan masalah anak kecil itu nggak bisa disembunyikan bagi orang-orang baru atau yang penglihatannya tajam gitu ya. Sering banget ngelihat katanya. Nah itu tadi sempat dibawa Kak Ica, katanya masih ada tugas akhir. Oh iya, saya sekarang lagi tugas akhir. Masih ngampus di situ maksudnya? Gimana? Masih ngampus karena kan online. Iya, online juga. Jadi bimbingannya online, apapun juga online. Masih ngampus di situ juga? Masih ngampus. Bentar lagi jadi alumni. Enggak, karena bentar lagi pasti banyak
teman-teman yang komen saya tahu kampusnya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah sih kalau untuk hal itu, tapi kemungkinan besar demi keamanan dan kenyamanan bersama aja gitu ya. Kalau udah tahu ya udah keep aja Nah, gitu. itu dia tuh permintaan dari Kak Ica, tolong keep aja gitu. Tolong keep aja. Jangan disebutin ya. Iya, jangan disebutin karena berpengaruh juga dengan apa sih namanya? Tugas akhir. Tugas akhir pertama, terus keduanya juga dari kampusnya itu juga institusi juga. Iya, pasti berpengaruh. Iya, yaudah kalau emang teman-teman peduli nih sama tugas akhirnya biar lulus, jangan dikasih tahu, kesian juga. Iya. Kalau gitu gue tutup, gue Jamal dari Lentar Malam dan Kak Ica izin pamit. Bye.